Renungan Harian Selasa 4 Agustus 2020. Pekan Biasa ke-17. Peringatan Santo Yohanes Maria Vianney, Imam. Jangan hanya tahu mengkritik, tetapi tidak tahu aturan. Bacaan pertama diambil dari Kitab Nabi Yeremia bab 30 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 12 sampai 15, dilanjutkan ayat 18 sampai 22, dan bacaan Injil dari Matius bab 15 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10 sampai 14. Saudara-saudariku terkasih, suatu sore seorang bapak duduk bersama anaknya di depan teras rumah sambil menikmati kopi, teh, dan gorengan yang dibawa oleh istrinya. Anak itu angkat bicara dan berkata kepada bapaknya, "Bapak, saya dengar dari orang dan saya juga lihat sendiri bahwa Bapak orang yang hebat dalam bertutur adat. Saya bangga sebagai anak Bapak. Tetapi satu hal yang kurang dilaksanakan Bapak adalah tidak taat melakukan perintah Allah. Bapak jarang dan bahkan hanya ke gereja pada hari Natal dan Paskah. Menurut saya, Bapak harus bertobat dalam hal ini." Bapaknya menjawab, "Baik anakku, sekarang kita minum dulu, nanti kita bicarakan soal itu." Ibunya menyambung, "Kita berdoa semoga bapakmu bertobat dan rajin ke gereja pada hari Minggu." Jangan hanya tahu memberikan nasihat, tetapi tidak mentaati aturan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, Santo Matius mengangkat persoalan yang dimunculkan oleh beberapa ahli Taurat dan orang Farisi dari Yerusalem kepada Yesus. Persoalannya adalah, mengapa para murid Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan? Para murid dinilai melanggar aturan Yahudi. Bagi Yesus, tradisi mencuci tangan itu benar dan harus dilaksanakan oleh setiap orang Yahudi, termasuk para muridnya. Namun ia tidak setuju dengan sikap mereka yang hanya mau mempergunakan tindakan itu, hal yang sepele itu, sebagai alasan untuk mempersalahkan dia, alasan untuk mempersalahkan orang lain. Masih ada sesuatu yang lebih dari itu. Bukan hanya soal mencuci tangan. Untuk itu, terhadap persoalan itu, Yesus memberikan beberapa tanggapan sebagai jawabannya, yakni pertama, penjernihan Yesus tentang nilai dari mencuci tangan dengan sikap hidup manusia di hadapan Tuhan, di hadapan sesamanya. Ia membuka pikiran mereka dengan mengatakan, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Di sini Yesus menghubungkan soal najis dan tidak najis dengan aturan yang mengatur tingkah laku manusia, yang membawa damai dan sukacita bagi manusia, bukan hukuman. Bagi Yesus, ungkapan hati yang dituangkan melalui tutur kata, sopan santun, itu yang harus membawa kemerdekaan bagi manusia. Itu yang harus membebaskan orang dari ketakutan dan mengembalikan sukacita anak-anak Allah. Kedua, apakah jawaban Yesus menjadi skandal bagi orang Yahudi dan ahli Taurat? Saudara-saudariku terkasih, Yesus menanggapi tanpa ragu, malahan tegas mengatakan, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Di sini Yesus mau mengajak mereka
untuk rendah hati dan tidak menganggap diri lebih benar dari orang lain. Di samping itu, Yesus juga mau membongkar kebohongan mereka yang mengatasnamakan agama. Yesus menyamakan mereka seperti orang buta yang menuntun orang buta. Artinya, apa yang mereka ajarkan tidak disertai dengan teladan yang benar. Yang mau dipromosikan Yesus adalah kemerdekaan sebagai anak-anak Allah dan bukan mentaati aturan yang berlaku dan mematikan. Saudara-saudariku terkasih, dua kritik Yesus di atas juga menjadi awasan bagi kita dalam bersikap, bertutur kata, dan berbuat terhadap orang lain yang berbeda pandangan, suku, dan agama. Apakah kita terbuka untuk menghargai perbedaan? Sejauh mana kita memahami dan mempraktikkan hukum adat dan hukum gereja yang berlaku dalam hidup kita? Semua aturan itu baik dan mengajarkan segala kebaikan kepada manusia. Kita diminta oleh Yesus untuk tidak hanya mengkritik orang, tetapi kita juga harus menunjukkan sikap dan teladan yang benar dan baik bagi orang lain atau sesama kita. Semoga kita mampu. Amin.